Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hidayati. Pada kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat skripsi atau makalah secara otomatis. Baiklah, untuk pertama teman-teman silakan membuka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah kebuka, kita langsung setting untuk ukuran kertasnya, klik layout, kemudian size. Ukuran kertasnya itu A4, klik A4, orientasi kertasnya portrait, dan margin kita setting di sini marginnya dengan ukuran atas 4, kiri 4, bawah 3, dan kanannya 3. Dan pastikan teman-teman di sini sentimeter ya. Kalau belum sentimeter bisa diaktifkan lewat file, kemudian option, klik advance, dan di scroll terus ke bawah, ada di bawahnya ini sentimeter. Nah, diaktifkan sentimeter. Dan juga aktifkan show text boundaries. Ini show text boundaries supaya apa? Agar di sini ada seperti garis ini ya, supaya tulisan kita rapi, tidak melewati garis. Lalu sekarang kita masuk ke isi dari apa yang akan kita tulis di skripsi ya. Berawal dari cover. Nah, kemudian enter 2 kali, lalu klik layout, break, dan next page. Kalau sudah, ini kita tulis kata pengantar, enter 2 kali, layout, break, kemudian page. Nah, setelah itu tulis abstrak, enter 2 kali, break, page. Lanjut, habis itu daftar isi, enter 2 kali, layout, break, page. Kemudian daftar gambar, enter 2 kali, layout, break, page. Terus daftar tabel, enter 2 kali. Nah, untuk setelah daftar tabel ini, break yang diklik next page, karena nanti halamannya berbeda ya. Kalau untuk daftar tabel pakai Romawi, nah ini kita masuk ke bab 1, pendahuluan itu nanti halamannya pakai angka. Jadi next page, pendahuluan, enter 2 kali, layout, break, page. Bab 2-nya tinjauan pustaka, enter 2 kali, break, page. Nah, kalau sudah masuk ke bab 3, metodologi penelitian, enter 2 kali, layout, break, page. Masuk bab 4, hasil dan pembahasan, enter 2 kali, layout, break, page. Kesimpulan, ini untuk bab 5, enter 2 kali, kemudian layout, break, page. Nah, ini tulis daftar pustaka, enter 2 kali, layout, break, page, dan terakhir lampiran. Nah, jika sudah ditulis semua, kita langsung sekarang masuk ke bab 1 dulu ya. Bab 1 dulu yaitu pendahuluan. Nah, untuk bab ya, judul bab dan subbab itu kita klik home, kemudian di sini ada styles, klik styles. Nah, ini bisa kita atur di sini ya. Kalau untuk pendahuluan itu biasanya pakai heading 1. Nah, heading 1 kita modify terlebih dahulu. Untuk
tulisannya Times New Roman ukuran 16, di bold dan berwarna hitam atau otomatis. Kemudian oke. Nah, kalau sudah pendahuluan diklik heading 1. Nah, di sini angka 1 ya, 1 titik. Nah, caranya kita klik di home, kemudian ini ada multi level list. Nah, define new multi level list. Nah, angka satunya di sini kita tambahkan bab. Bab untuk titiknya dihapus. Nah, number style for this level diganti dengan Romawi. Kalau sudah, klik OK. Bab 1 pendahuluan. Nah, untuk ini kita rapikan. Oke, dirapikan supaya sama-sama di tengah begitu ya. Nah, kalau sudah, bab 1 ini isinya ada latar belakang. Kemudian ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, masing-masing ini karena merupakan subbab, jadi ini kita setting ke heading 2. Heading 2 dimodify terlebih dahulu. Modify. Ini tulisannya diganti Times New Roman ukuran 13, bold, klik. Nah, warnanya otomatis atau warna hitam. Oke. Nah, kalau sudah kita klik di sini heading 2. Nah, ini belum ada nomornya ya. Seperti tadi kita ke home kemudian multi level list, klik multi level list. Nah, di sini ada ya, klik di sini. Ada yang 1.1 gitu ya. Nah, sudah latar belakangnya langsung berubah 1.1. Identifikasi juga masuk heading 2. Batasan masalah juga heading 2, kemudian tinjauan penelitian heading 2, manfaat penelitian klik heading 2. Nah, untuk pendahuluan tadi dia berubah ya, berubah menjadi angka 1. Ini boleh kita setting kembali di define new multi level list. Nah, ini ditambahkan tadi bab ya, tambahkan bab, kemudian number style-nya diganti menjadi Romawi. Kemudian klik OK. Nah, sudah. Ini kita rapikan dulu. Ya, untuk bab 1 sudah. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Ini heading 1, tinjauan pustaka. Ini di enter. Oke, mohon maaf. Oke, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka isinya tinjauan pustaka, kemudian ada penelitian terdahulu, ada kajian teori, ada landasan teori. Nah, setelah kita tulis untuk tinjauan pustaka ini heading 2. Nah, di sini tulisannya angka Romawi 2 ya. Nah, ini bisa kita edit pakai multi level list tadi, define new multi level list. Nah, di sini ada, kita lihat di sebelah kanan legal style numbering. Nah, maka klik saja legal style numberingnya. Oke. Nah, ini juga tadi bab satunya sudah ya. Oke, bab 1 sudah. Bab 2, tinjauan pustaka 2.1. Untuk penelitian terdahulunya ini menggunakan heading 3. Ya, heading 3 kita setting dulu dengan modify. Oke, format. Tulisannya Times New Roman ukuran 12, di bold, warnanya warna hitam atau otomatis. Oke. Nah, kalau sudah tinggal diklik saja di sini heading 3. Penelitian terdahulu. Nah, untuk mengedit ini angkanya angka 2 Romawi, klik multi level list, kemudian define new multi level list. Di sini
klik legal style numbering. Kalau sudah, klik OK. Nah, untuk penelitian terdahulu kita akan memasukkan di sini insert table ya. Kita mau memasukkan table. Jadi diklik insert. Nah, table. Nah, kita masukkan ya misalnya 4 kali 3 gitu ya. Sudah masuk. Nah, kemudian di bawahnya ini kita akan menulis table ya, table. Nah, caranya klik reference, kemudian insert caption. Nah, klik new label dan tulis table. Oke, klik table. Lalu OK. Numberingnya juga lihat di sini heading 1 period. Kalau sudah OK, lalu OK. Tabel 2.1 kita pindahkan ke tengah ya, di center. Daftar, kalau di sini tabel data misalnya. Nah, untuk tabel ini kan ada tulisannya Romawi 2. Nah, untuk Romawi 2 ini kita bisa rubah secara manual saja menjadi angka 2.1. Nah, kajian teori ini headingnya heading 3. Lalu di kajian teori juga kita memasukkan tabel ya. Memasukkan tabel, insert tabel 4 kali 3. Lalu di bawah tabel ini kita juga akan memasukkan judulnya atau nama tabelnya, klik reference, kemudian insert caption. Nah, tabel OK. Nah, ini tabel kita pindahkan ke tengah, tabel 2.2, kasih judulnya tabel contoh. Untuk Romawi 2 ini kita bisa ganti dengan angka 2 secara manual saja. 2. Jadi 2.2 tabel contoh. Nah, landasan teori ini pakai heading 2. Oke, 2.2. Maaf. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Ini gunakan heading 1. Bab 3. Ya, kemudian oke, ini udah di tengah. Untuk bab 3 ini kita akan membuat judul subbabnya. Ya, untuk judul subbabnya ini misalnya perancangan penelitian ya. Perancangan penelitian kemudian enter. Kemudian di sini akan membuat gambaran rancangan penelitian. Perancangan penelitian gunakan heading 2. Nah, 3.1 untuk gambaran rancangan penelitian, heading misalnya di sini heading 3, gambaran rancangan penelitian. Nah, kita akan memasukkan gambar. Ya, kita akan memasukkan gambar. Caranya klik insert, kemudian picture this device. Nah, lalu ambil gambar yang ada di komputer atau laptopnya teman-teman. Di sini misal kita ambil logo MUI ya, lalu klik insert. Nah, untuk gambar kita klik work text-nya itu inline with text ya. Nah, kalau sudah ini gambarnya bisa kita kecilkan, sesuaikannya dengan kebutuhan. Nah, di bawah gambarnya kita akan menulis judul gambarnya ya, atau nama gambarnya. Bisa klik reference, kemudian insert caption. New label, lalu ditulis di sini gambar. Kalau sudah, diklik OK. Oke, gambar 3.1. Untuk 3 di sini angka Romawi bisa diganti manual dengan angka 3. 3.1 logo MUI. Baik, kita masuk ke bab 4.
hasil dan pembahasan. Ini heading 1. Nah, kalau sudah enter, kemudian misal isinya itu rumus regresi. Nah, ini pakai heading 2. Lalu kita misalnya enter ya, kita masukkan rumus. Itu bisa pakai insert, kemudian di sini ada apa ini namanya equation ya, di equation klik salah satu rumus lah misalnya. Nah, kalau sudah di bawah rumusnya juga kita tulis untuk nama rumusnya itu tadi pakai reference, kemudian insert caption, lalu klik new label, lalu klik di sini rumus. Kalau sudah di-oke-kan saja. Oh, mana dia? Nggak muncul. Oh, malah ke bawah ya. Kita ulang lagi. Nah, di sini insert caption. Rumus ini udah kita oke. Rumus 4.1 kita tulis namanya rumus regresi. Nah, untuk angka Romawi 4 ini kita ganti manual dengan angka 4. Nah, kalau sudah ya, ini. Kalau sudah kita masuk ke bab 5 kesimpulan, klik heading 1 bab 5. Nah, ini kita ratakan, dirapikan bagian sini. Nah, kalau sudah masuk ke daftar pustaka, juga heading 1, tapi dihapus babnya ya, karena ini bukan bagian dari bab. Lanjut, kemudian lampiran juga heading 1, lalu babnya dihapus. Nah, untuk daftar pustaka, bagaimana cara kita menulis daftar pustaka? Ini bisa dari referensi, ya, ada reference, kemudian ada insert citation. Nah, biasanya kalau kita menulis body note, nah kita kan pakai add new source misalnya ya, kita mengambil referensi dari buku. Kita contoh, ada buku ditulis oleh Hidayati Arbi. Judul bukunya Perempuan di Ruang Publik dalam Islam. Ditulis tahun 2024. Kota terbitnya Jakarta. Penerbitnya Kemenak RI. Nah, kalau sudah oke. Nah, lalu contoh di sini insert bibliografinya ya, kita insert. Di sini muncul Arbi, H 2024 perempuan di ruang publik. Oh, ini salah ya. Di ruang publik dalam Islam. Itu secara otomatis dia muncul. Nah, ini tadi munculnya ke sini. Ini kita hapus saja. Nah, baik, ini sudah semuanya, daftar pustaka sudah. Kita kembali lagi ke atas. Karena tadi dari cover ya, covernya kita belum setting ya. Cover ini pakainya normal saja. Ya, sebelumnya yang normal itu kita setting dulu, modify tulisannya Times New Roman ukuran 12. Oke. Nah, lalu kata pengantar ini karena nanti masuk ke bagian dari daftar isi, maka ditulis di setting menjadi heading 1, tapi babnya dihapus. Nah, kemudian abstrak juga heading 1, tapi abstraknya di sini dihapus. Lanjut, setelah itu daftar isi heading 1, babnya dihapus. Kemudian daftar gambar heading 1, abstraknya babnya juga dihapus. Kemudian terakhir daftar tabel heading 1,
babnya dihapus. Nah, kalau sudah, ini bisa kita cek ya, kita lihat di view, klik view, kemudian ini ada navigation pane. Nah, ini klik navigasi. Nah, maka akan muncul di sini ada kata pengantar, abstrak, daftar isi. Sudah semuanya, sekarang kita membuat atau memasukkan halamannya, nomor halamannya. Nah, bagaimana cara memasukkan nomor halaman? Di sini kita klik insert, kemudian page number, kemudian plan ini. Oke, lalu ini yang kita klik. Nah, link to previous ya, yang di kata pengantar. Oke, yang di kata pengantar, lalu kita isi button of page-nya. Nah, ini angka 3, tapi kita format ya, kita format di sini start dari 2 ya, 2-nya itu tapi II. Nah, tuh. Oke, start. Kita lihat covernya di sini tidak ikut ya. Covernya tidak ikut. Jadi di sini mulai dari kata pengantar I.2, kemudian I.3, daftar isinya 4 Romawi, 5 Romawi. Oke. Nah, untuk pendahuluan, nah ini kan pendahuluan bab 1 itu harusnya halaman 1. Nah, jadi kita klik page number, lalu format page number, di sini start 1 ya, di start nomor 1. Lalu klik OK. Nah, sudah. Ya, sudah semua ya. Sini, kalau sudah, close header and footer. Nah, kalau sudah semua, sekarang kita memasukkan daftar isi. Nah, di sini daftar isi. Kita klik reference ya, reference ini ada sebelah kiri table of contents. Nah, lalu custom table of contents nih boleh kita klik saja. Nah, heading, leader, font template, show levels 3. Oke, kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini kata pengantar halaman I.2, pendahuluan di halaman 1, kemudian lampiran di halaman 7. Nah, setelah itu untuk daftar gambar kita juga masukkan ada di halaman berapa saja. Nah, reference, kemudian klik insert table of figures ya. Insert table of figures, tapi ambil di sini caption labelnya itu klik yang table. Nah, karena ini kan kita gambar ya. Ini daftar gambar berarti gambar. Nah, kita klik gambar lalu OK. Nah, untuk daftar gambar sudah, kemudian daftar tabel. Nah, daftar tabelnya seperti tadi, insert yang di atas ini, insert table of figures, lalu diganti ini menjadi tabel, lalu klik OK. Nah, maka muncul. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman 2 titik ini masih 2 Romawi ya. Ini 2 Romawi, tadi lupa kehapus berarti. Nah, kita coba ke halaman 2. Nah, 2 Romawinya ini bisa kita hapus secara manual. Hapus, oke, menjadi 2.1. Kalau udah berarti tabelnya kita update. Caranya, oke, untuk tabelnya kita update. Di atas ini ada update tabel. Nah, update tabel, klik yang kedua, update entire table, kemudian OK. Nah, sudah ya tabel 2.1, 2.2. Oke, teman-teman, itu semuanya untuk tutorial otomatis menulis skripsi ataupun makalah. Jadi nanti tidak ada mengedit secara manual ya, atau memasukkan nomor-nomornya secara manual, tapi otomatis saja. Itu saja tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.